Bismillahi arkik min kulli syai'in yudhik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yasfik. Bismillahi arkik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semuanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan juga kita sekalian umatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas unboxing dari sekian yang kita lihat beberapa jimat ini dari pasien yang datang ke tempat kami. Yang pertama kita lihat, kita perhatikan di sini ada azimat sapu tangan dituliskan, ada tulisan azimat sapu tangan. Di sini juga dituliskan beberapa kegunaan yang mereka percayai ya. Di sapu tangan ini ya, menuliskan beberapa raja-raja ya, raja-raja yang sudah mereka yakini ya. Di sini ada tulisan simbol-simbol sihir dan sebagainya. Nah, ini di sini dituliskan beberapa faedah jimat sapu tangan ini. Begitu banyak sampai 17 kegunaan. Salah satu diantaranya menghadapi pertempuran dengan musuh, insya Allah selamat dari segala musuh, dari musibah dan sebagainya. Jadi akan terselamatkan dari segala musibah, dari serangan musuh dan sebagainya. Kemudian yang kedua, selamat dari sihir manusia dan jin, selamat dari arah fitnahnya orang zalim dan sebagainya. Ini banyak sekali di sini dituliskan. Ya, jimat sapu tangan ini. Dan di sini juga satu paket, ini smart mesem ya, ini untuk pengasihan supaya berwibawa, supaya dia itu disegani, disenangi dan sebagainya. Itu yang mereka percayai. Ini yang kedua, kita perhatikan di sini ada, biasanya mereka mengatakan ini kulit harimau ya. Wallahu alam, ini bisa jadi ini kulit kambing dan sebagainya. Tapi ini di sini juga di dalamnya ada tulisan biasa, tulisan raja atau kan ya. Ini kulit ya, ini benar-benar kulit asli ini. Hanya saja alam kulitnya harus diteliti, kulit apa sebenarnya. Sepertinya kulit kambing ini, karena lebih mudah didapatkan. Nah, ini biasanya orang mengatakan kulit harimau. Nah, kegunaannya ini biasanya mereka ingin berwibawa, ya, berwibawa ketika dia memiliki kerjaan, pangkat dan sebagainya, kalau dia seorang pejabat dan sebagainya atau yang lainnya ya. Tergantung dia siapa, profesi dan apa kesibukannya, kerjanya. Ini tuliskan. Di sini banyak ya, ada tulisan juga. Kulit ya, silahkan perhatikan kulit, benar-benar kulit ya, masih awet. Ini sama, ini ada beberapa simbol-simbol. Kalau kita tanyakan kepada ahli bahasa Arab pun dia nggak akan ngerti ini apa maksudnya. Ini yang akan dipahami oleh orang yang senantiasa menggunakan jimat-jimat ini. Seperti itu ya. Ini ada kepercayaan tersendiri yang mereka ya. Intinya biasanya mereka ini untuk kewibawaan, supaya lebih pede, lebih wibawa, dan orang-orang melihatnya dengan begitu hormat terhadap dirinya dengan menggunakan ini. Biasanya mereka percaya itu. Di sini pun hampir sama. Yang kedua, yang ketiga, ini ada apa ya? Ini hampir sama. Ini biasanya tulisan-tulisan ini didapatkan dari simbol-simbol, simbol-simbol
Rokem atau number ya, nomor huruf dan sebagainya, yang itu perhatikan juga ini hampir sama ini. Pengasihan, kelancaran, seperti ini. Ini seperti ini. Ini ada huruf 1, 2, ain. Ini alif, waw, ha, ain. Itu pun sama. Seperti itu. Ini simbol-simbol sihir yang kemudian ada tercantum juga di dalam kitab-kitab Syamsul Ma'arif, Manbaul Usul Hikmah, Al-Awfaq dan sebagainya. Ini kitab-kitab yang ini dilarang untuk diamalkan. Kemudian ini jimat lagi hampir sama. Ini jimat-jimat seperti ini biasanya agar ada jin khodam yang membantu. Namanya khodam itu ya dia secara bahasa kita ya khodim. Khodam ya pembantu, yang membantu apa keinginan kita dan sebagainya biasanya. Dan itu sangat terlarang bekerja sama dengan jin dan sebagainya. Kan? Hampir sama. Ini biasanya ada gambar macan ya. Ini hampir sama ya. Gambar macan. Ini hampir sama. Sama, kita buka saja. Perhatikan dalamnya apa, seperti apa. Ini terbungkus rapi sekali. Nah. Seperti itu saja. Tidak apa-apa. Tulisan. Seperti ini ya. Ini tujuannya biasanya untuk kekebalan, kemudian dia tidak ada rasa takut jadi kepada siapapun, karena ini nanti ada supaya memiliki khodam dari harimau ini. Seperti ini. Ini hampir sama, ini tidak, isinya sama ya, cuma ini double 2. Seperti itu. Juga hampir sama nih dengan tulisan campur-campurkan. Tulisannya ada yang simbol sihir, ada lafaz jalalah, lafaz-lafaz yang itu dicampurkan. Wala talbisul haqqa bil batil. Dalam agama kita tidak boleh yang hak dicampurkan dengan yang batil. Sama, warnanya saja sedikit berbeda, isinya sama. Ini agak jelas sedikit, ini agak kurang sedikit, bersama. Ini isinya untuk dia lebih pede, supaya dia merasa dirinya pemberani, wibawa juga di dalamnya. Seperti ini. Kita saja ini raja. Ya, ini perhatikan. Tulisannya tidak jelas ya, asal aja nih. Tulisannya asal aja nih, seperti ini. Walaupun ini memiliki makna ya. Misalkan ini bintang, nah, ini tulisannya ya karena tulis tangan agak jelek ya, jadi tulisannya seperti itu. Di bintang juga hampir sama dengan di sini, ada bintang, ada tulisan-tulisan, ada lafaz-lafaz, ada huruf-huruf ya. Hanya saja ini tulisannya tidak begitu jelas ya, karena tulis tangan bukan cetakan. Ini sama, ini untuk pengasihan juga seperti itu, biasanya seperti itu ya. Nah, ini kita lihat lagi. Nih, di dalamnya isinya kertas ya. Di dalamnya kertas sebagai pengganjal saja. Biasanya kan ini disimpan di dompet
atau ada yang diselipkan di ikat pinggang. Ya. Secara tidak langsung dia, kalau di sini ada tulisan Allah, tulisan basmalah, ketika dia masuk ke kamar mandi atau dia duduk, ya dia terduduk dengan sendirinya dia melecehkan ya, tulisan Al-Quran atau lafaz Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Karena di sini biasanya ada tulisan itu. Selain ada tulisan jimat-jimatnya. Nah, ini isinya seperti ini saja. Nah, di sini ada dalamnya ada lagi ternyata. Ini kertas biasa supaya lebih terasa aja ya, supaya lebih bisa disimpan seperti KTP gitu ya. Jadi lebih mudah disimpan, diselipkan di dompet atau yang lainnya. Ini biasanya demikian. Dia biasanya ini bawa nih kemana-mana. Biasanya ini dibawa kemana-mana. Seperti itu. Simbol-simbol sihir ya. Seperti itu. Kalau kita terlalu bahas ya mungkin akan sangat lama. Ya hampir sama ini. Aja. Wafak-wafak ya seperti ini sangat dilarang dalam agama kita. Ini pengasihan juga biasanya untuk supaya dia kalau berdagang sebagai penglaris biasanya ini menggunakan ini. Ini karena ada beberapa tulisan tentang mendatangkan rezeki dan sebagainya, soal begitu. Kemudian ini ada kain kafan ya. Untuk keselamatan biasanya untuk terhindar dari sesuatu, ini kain kafan ini tidak hanya kain kafan saja tapi dituliskan. Tapi kadang kain kafan juga digunakan sebagai media sihir dan sebagainya. Ya, atau juga sebagai zimat. Tergantung dia tujuannya apa. Ada yang kecil bungkusan, perhatikan ya. Ini dufa ya. Kayu gaharu biasanya ini seperti ini. Ya. Atau lebih dikenal kalau di masyarakat ya, kemenyan ya. Digunakan. Nah, kalau misalkan membakar kemenyan itu orang-orang yang bekerja sama dengan jin syaitan itu biasanya untuk memanggil ya aroma itu. Berbeda kalau kita lihat di Masjidil Haram membakar dufa itu ya dia untuk membuat ruangan wangi, tujuannya itu bukan untuk bekerja sama untuk yang lainnya seperti ini. Ini kayu ya, biasanya kayu gaharu, biasanya seperti itu. Nah ini pucut. Nah, ini tidak ada manfaatnya, tidak ada kegunaannya secara syariat Islam, secara syar'i. Kalau kita uji secara eksperimen dan sebagainya pun tidak ada kaitannya dengan keberhasilan, kewibawaan dan sebagainya seperti itu. Nah ini ada wafak juga ya seperti itu. Ini biasanya untuk keselamatan disimpan di atas pintu rumah, biasanya seperti itu ya. Atas pintu rumah. Ini terlalu besar, biasanya ada yang kecilnya juga. Disimpan di paku dan sebagainya atau pakai lakban. Nah ini tujuannya untuk supaya rumah itu aman. Atau bahkan tidak didatangi jin dan syaitan biasanya seperti itu. Nah ini penempatan yang sangat salah sekali seperti itu ya. Dia disimpan wafak ini biasanya di atas pintu rumah, biasanya di dalamnya. Kita simpan ini pun didapat dari pasien saya yang ketika itu meruqyah rumahnya, saya dapat ini. Nah, itu disimpan di atas. Tujuannya katanya waktu itu untuk keselamatan, untuk terhindar dari gangguan jin dan syaitan di rumah tersebut dan terhindar dari maling, katanya begitu. Seperti itu. Nah ini sangat salah sekali ya, sangat dilarang. Ini adalah jimat-jimat yang ini adalah Al-Quran kecil. Kita perhatikan. Ini Al-Quran ini. Saya belum cek semuanya, tapi ini sekilas ini tulisannya
persis seperti Al-Quran murni. Al-Quran, ya. Ini orang mengenalnya dengan Al-Quran Istanbul, ya. Al-Quran yang biasanya digunakan untuk souvenir pernikahan atau souvenir acara-acara seperti itu. Tapi ada sebagian juga memiliki percayaan lain, ya. Nah, dia jadikan Al-Quran ini sebagai azimat. Kita perhatikan Al-Quran ini kalau kita baca, ini tidak akan terbaca. Dan fungsi mushaf Al-Quran itu yang untuk dibaca. Iqra'ul Quran. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, tujuan Al-Quran itu ya salah satu di antaranya pertama dibaca. Iqra'ul Quran. Baca. Ini fungsinya hilang ketika dibuatkan Al-Quran, meskipun lengkap tulisannya, maka fungsi Al-Quran ini tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Kalau kita percayai dapat mendatangkan rizki, dapat Allah akan memberikan perlindungan, ini tidak tepat. Pemahaman yang salah. Yang tepat adalah Al-Quran itu tadi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu ya hudal linnas, petunjuk bagi kita semuanya sebagai manusia. Jadi kita perhatikan isinya, kita amalkan perintah dari Al-Quran dan larangan-larangannya seperti apa. Di fungsi Al-Quran itu seperti itu. Nah, ini kalau demikian ini, kalau sekiranya ini bisa disimpan dan aman dari akidah yang menyimpang misalkan, silakan disimpan di tempat aman. Tapi kalau misalkan ini para ulama sudah membahasnya, kalau Al-Quran sudah tidak terpakai, yang berserakan dan sebagainya, ada yang mengatakan ditempatkan atau dikubur di tanah. Ada yang menyebutkan lagi para ulama dengan membakarnya untuk tujuan menyelamatkan Al-Quran ini agar tidak digunakan atau dipahami secara menyimpang. Jadi kembali lagi, fungsi mushaf Al-Quran itu demikian, untuk dibaca, untuk dipelajari, diamalkan dan didakwahkan. Nah, ini tidak ada fungsinya akhirnya. Sehingga Al-Quran ini kecil, ya, kecil sekali. Ini tidak terbaca ini. Dan ini biasanya harganya pun di luar kebiasaan. Kalau Al-Quran yang normal itu, ya kira-kira tergantung penerbit dan sebagainya, model dan sebagainya, ya standarnya 100.000. Ini bisa 500 ribuan tergantung. Kalau misalkan tadi didapatkan dari paranormal dan sebagainya, itu ini dijadikan azimat yang sangat dilarang. Meskipun Al-Quran, ya. Hanya saja nanti secara rinci dibahas apakah dia, yang pasti ini penyimpangan. Kalau misalkan Al-Quran dicetak sangat kecil seperti ini, dipahami yang lainnya dan sebagainya. Kembali lagi, Al-Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk untuk kita semua. Nah, ini seperti itu, demikian ya dari sekian ini. Perhatikan ini azimat-azimat, ya, sebagaimana Rasulullah sampaikan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan dirinya kepada tamimah, kita bergantung kepada ini, wah, dengan ini saya bisa lancar pekerjaan saya. Oh, dengan ini saya pede. Oh, saya bisa dihormati oleh orang-orang dan sebagainya. Oh, saya memiliki masalah ini, dengan ini terselesaikan. Man 'allaqa tamimah, jimat-jimat dan sebagainya, faqad asyrak, maka akan menyebabkan kepada kesyirikan. Kita tahu bahwa dosa kesyirikan itu sangat berbahaya sekali, ya. Dosa terbesar yang seandainya dia tidak bertobat, kalau misalkan dia melakukan kesyirikan, maka Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan tersebut. Maka segeralah bertobat, kita tinggalkan jimat-jimat seperti ini. Seandainya kita memiliki hajat, keinginan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Astajib lakum. Pasti aku akan mengijabah, mengabulkan doa sesuai dengan harapan. Bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita punya masalah dan sebagainya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan semua yang dapat merusak akidah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.